Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi nih bersama Kak Al. Gimana, kangen gak nih sama Kak Al? Kalau kemarin kakak sudah dongeng sama Vito, kali ini kakak juga akan dongeng sama Vito lagi. Namun, sebelum kakak cerita, jangan lupa ya adik-adik semuanya untuk subscribe dulu dan nyalain tombol lonceng supaya kakak sama Vito semangat bikin konten selanjutnya. Dan gak sabar ya. Oke deh, yuk perhatiin yuk. Matanya melotot, telinganya dipasang. Nah, akan kakak mulai dengan sebuah nyanyian. Ya, nanti bisa sama-sama nyanyi ya. Ada anak yang tidak patuh. Ada anak yang tidak patuh. Siapa namanya? Vito. Hah? Vito nggak patuh? Ada anak yang tidak patuh. Ada anak yang tidak patuh. Siapa namanya? Vito. Loh, adik-adik, kenapa Vito nggak patuh ya? Kita panggil Vito yuk. Ternyata adik-adik, Vito itu kalau diminta orang tuanya untuk tidur malam, matanya malah melotot. Wah, ketika Vito itu diminta untuk makan sama ayah dan bundanya, Vito nggak mau. Ketika ayah bundanya bilang, Vito jangan main jauh-jauh ya, Vito ngeyel. Di mana Vito ya? Yuk kita cari adik-adik. Vito? Vito di mana? Vito? Wah, di mana Vito? Di mana ya Vito ya? Oh, Vito ada di sini adik-adik. Kita tanya yuk, apakah Vito benar-benar dia nggak patuh sama orang tua? Vito, kamu nggak patuh ya sama orang tua? Siapa bilang aku anak yang patuh? Loh, tapi ada yang ngatain kalau Vito saat diminta orang tuanya bobo, Vito nggak mau, malah melotot. Iya. Loh, gimana nih Vito? Adik-adik, suatu ketika karena si Vito ini nggak taat, nggak nurut sama orang tua, ketika orang tuanya bilang, Vito jangan main jauh-jauh ya, nanti ada maling, ada orang jahat nanti yang lukain Vito. Vito malah bilang gimana deh? Kenapa sih aku nggak boleh main jauh-jauh? Aku mau main jauh Ketika itu Vito berjalan-jalan. Dia melihat kupu-kupu. Gimana adik-adik kupu-kupu terbang? Indah sekali kupu-kupunya. Ada kumbang juga. Kemudian Vito mengikutinya. Adik-adik semua, Vito mengikuti kupu-kupu terbang itu. Sampai akhirnya Vito ada di tengah hutan. Halo. Ada orang. Aku di mana? Vito ketakutan. Ternyata Vito beneran di tengah hutan, teman-teman. Nah, aku di mana? Aku takut. Sampai suaranya menggema. Ya ampun. Ayah dan bundanya Vito juga bingung nyariin Vito. Adik-adik, apa yang terjadi sama Vito ya? Kemudian beberapa waktu selanjutnya ada orang datang. Hei anak kecil.
ikut aku. Nggak mau. Nah, Vito ketakutan, dia nangis. Vito nangis minta tolong. Akhirnya dia mencoba tendangan. Dia ingat kalau dia punya pencak silat. Wah, dia mengerahkan sekuat tenaganya. Wah, ngapain sih Vito ya? Vito sekuat tenaga, dia mengerahkan tenaganya untuk melawan itu penjahat. Hei anak kecil, kuat juga ternyata kau. Bunda, aku takut. Karena tadi sudah melawan, si Vito akhirnya lari. Dia lari sampai akhirnya dia ketemu ayah bundanya. Dia ketemu, Bunda, ayah, maafin aku. Aku selama ini udah gak nurut sama ayah bunda. Aku udah gak boleh main jauh-jauh tapi aku langgar. Aku minta maaf. Aku mau nurut. Apa sayang? Ulangi lagi. Aku mau nurut sama ayah dan bunda. Apa? Sekali lagi. Aku mau nurut sama ayah dan bunda. Sekali lagi. Aku mau nurut sama ayah dan bunda. Sekali lagi. Aku mau nurut sama ayah dan bunda. Aku janji. Aku gak mau ngulangi lagi. Dan aku mau jadi anak yang menurut lagi. Alhamdulillah, ayah dan bunda akhirnya senang adik-adik. Sejak itu, Vito selalu nurut sama orang tuanya. Ketika ayah bunda minta untuk sholat, Vito langsung bergegas. Aku mau sholat. Ketika ayah dan bundanya minta untuk makan, Vito segera bergegas makan dengan lahap. Ketika orang tuanya perintah sesuatu, Vito langsung sigap. Sejak itulah adik-adik, Vito berubah. Nah, ini buat adik-adik semua. Jangan lupa untuk selalu nurut sama orang tua. Orang tua itu harus kita hormati. Jangan dibantah selagi perintahnya tidak maksiat. Nah, adik-adik, kita dengerin yuk. Kok pepatah sih kata-kata dari Vito? Teman-teman. Sekali lagi Vito. Teman-teman. Sekali lagi Vito. Teman-teman. Dengerin aku ya. Aku udah menyesal banget. Udah gak taat sama orang tua. Buat adik-adik semua, wajib taat sama orang tua. Jangan bantah lagi. Nanti kejadian kayak Vito. Kalian gak mau kan? Kalau gak mau, taat ya sama orang tua. Nah, adik-adik, bener kata Vito. Ya, kita semua harus taat sama orang tua selagi perintah ayah dan bunda kita tidak maksiat. Vito, Kak Al bangga banget sama Vito. Akhirnya Vito menjadi anak yang baik. Sekarang ada anak yang baik. Namanya Vito. Oke, nah adik-adik cukup sekian ya cerita dari kakak. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.